Trio timnas Indonesia U16 ini bisa bikin Singapura tak berkutik pada laga perdana Piala AFF U16 2024. Dilarang tahan pemain, LIB buat aturan pelatih Liga 1 wajib lepas pemain jika dipanggil ke timnas Indonesia. Rusak konsentrasi Shin Tae-yong, Korea Selatan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. PSSI sampaikan kabar baik, Maarten Paes dipastikan punya peluang perkuat timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Trio timnas Indonesia U16 yang bisa bikin Singapura tak berkutik pada laga perdana Piala AFF U16 2024. Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto, memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk merepotkan timnas Singapura U16 pada laga perdana grup A Piala AFF U16 2024. Para pemain ini berpeluang menjadi aktor kunci timnas Indonesia U16 saat berduel menghadapi Singapura U16. Salah satu pemain diaspora yang tampil mencolok selama masa persiapan timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 2024 ialah Mayu Becker. Dia merupakan pemain yang punya karakter multiposisi. Sebab, pemain bisa dipasang sebagai bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Salah satu aksinya tersaji saat uji coba melawan SKO Ragunan. Ketika itu, Becker dipasang Nova Arianto untuk mengisi bek kiri. Hasilnya, pemain keturunan Australia Indonesia asal klub Melbourne City itu tampil agresif ketika bertahan. Dia bahkan sering melakukan overlap ke lini depan untuk membantu serangan timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 sepertinya bakal memiliki pemain yang mengantongi kemampuan lemparan jarak jauh seperti yang kerap dilakukan oleh Pratama Arhan di skuad timnas Indonesia senior. Sosok pemain yang dimaksud yakni Fabio Aska Irawan. Kemampuan lemparan jarak jauh itu beberapa kali dipertontonkan Fabio ketika timnas Indonesia U16 menggelar pertandingan uji coba. Ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk menciptakan kemelut di depan gawang lawan. Selain itu, Fabio juga memiliki kemampuan multiposisi. Selain dipasang di bek kiri, dia juga bisa bermain sebagai bek kanan. Di lini serang, timnas Indonesia U16 memiliki satu sosok pemain berbahaya yang beroperasi di area sayap. Nama pemain yang dimaksud yakni Fadli Alberto Hengga. Dia kerap dipasang Nova mengisi pos sayap kiri. Alberto memiliki kemampuan olah bola yang cukup baik. Pergerakan dan kecepatannya juga sering merepotkan pemain di sektor pertahanan sayap. Winger asal Bayangkara FC U16 ini juga sering menusuk ke jantung pertahanan lawan. Dalam beberapa momen, dia bisa saja menyelinap ke kotak penalti untuk menyambut umpan silang yang dikirimkan rekan-rekannya. Bukan tak mungkin, Alberto bakal jadi salah satu pemain kunci di Piala AFF U16 2024. Dilarang tahan pemain, LIB buat aturan pelatih Liga 1 wajib lepas pemain jika dipanggil ke timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa PT Liga Indonesia baru membuat aturan di mana pelatih klub Liga 1 wajib melepas pemain jika dipanggil ke timnas Indonesia. Tak peduli apapun agendanya, menyumbang pemain menjadi suatu keharusan. Sebelumnya, pemanggilan pemain ke timnas Indonesia sering menjadi polemik tersendiri di tim-tim Liga 1. Banyak yang merasa keberatan jika harus melepas pemain di luar agenda FIFA. Meski begitu, Erick yakin polemik pemanggilan pemain ke tim nasional sulit terjadi dalam 3 musim ke depan. Pasalnya, LIB dan PSSI sudah sinkronisasi jadwal agar tidak berbenturan. Ketika timnas Indonesia bermain hampir dipastikan tak ada kegiatan Liga 1. Hanya saat Piala AFF pada akhir tahun ini saja kompetisi masih terlaksana. Pada musim lalu kan gonjang-ganjingnya, pelatih tidak mau melepas pemain ke timnas Indonesia karena tidak sesuai dengan aturan atau sebagainya, ujar Ferry Paulus. Makanya kami tetapkan dulu jadwalnya. Jadwalnya sudah bagus sampai 2027. Pelatih juga sudah tahu, kalau sudah jadwal seperti ini, jangan juga ngotot-ngotot, misalnya ketentuan pemanggilan pemain hanya di FIFA Matchday. Oleh karena itu, klub juga harus bisa memastikan bahwa pelatih-pelatih ini akan mematuhi seperti apa yang kami buat jadwal selama 3 musim ke depan, pungkasnya. Rusak konsentrasi Shin Tae-yong, Korea Selatan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia
2026. Beredar kabar, KFA masih membidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kabar itu diembuskan jurnalis asal Korea Selatan, Kim Tae-seok. Ia mengatakan, opsi terbaik sebagai pelatih permanen timnas Korea Selatan selanjutnya adalah Shin Tae-yong. Banyak yang menanyakan kenapa KFA tidak memantau Shin Tae-yong secara diam-diam. Sulit bagi KFA untuk menunjuk pelatih asing. Opsi terbaik adalah kembali mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih, kata Kim Tae-seok, mengutip dari Wikitri. KFA bisa saja mendekati Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong belum juga menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia, meski masa baktinya segera berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Di saat bersamaan, timnas Korea Selatan tidak memiliki pelatih permanen semenjak berpisah dengan Jurgen Klinsmann kelar Piala Asia 2023. Di FIFA Matchday Maret tahun 2024 dan Juni tahun 2024, KFA mempercayakan posisi pelatih timnas Korea Selatan kepada Care Taker. KFA sejatinya sempat mendekati pelatih timnas Irak, Jesus Casas, sebagai juru taktik anyar. Namun, tawaran itu ditolak dan mereka dikabarkan kembali mendekati Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong tergoda untuk kembali membesut timnas Korea Selatan, apa yang sudah dibangun pelatih 53 tahun itu untuk timnas Indonesia berpotensi hancur berantakan. Sebab, timnas Indonesia sudah tiba di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan butuh juru taktik yang paham dengan skuad Garuda. PSSI sampaikan kabar baik, Maarten Paes dipastikan punya peluang perkuat timnas Indonesia. Maarten Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, dia sudah resmi menjadi WNI pada akhir April tahun 2024 lalu. Masalahnya, kiper FC Dallas itu terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada November tahun 2020. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Paes. Dia menyebut masih ada peluang sang pemain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Perkembangan Maarten Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Maarten Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya.